Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam acara ibadah pada pagi hari ini. Sekalipun kita masih online ya, sudah 1 tahun lamanya kita berada di rumah kita masing-masing. Namun kita percaya bahwa Tuhan itu tetap melindungi, Tuhan tetap menyertai kita sekalian, Tuhan tetap memberikan pimpinan dan bimbingannya buat kita semuanya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih setiamu. Sepanjang hari Tuhan telah menyertai kami, sepanjang minggu, sepanjang bulan sampai pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kalau sebentar kami akan belajar mendengarkan firman Tuhan, ajarkan kami boleh memiliki hati yang rendah, hati yang lembut untuk bisa menerima setiap perkataan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan ajarkan kami setelah kami mendengar, kami taruh dalam hati kami dan kami belajar juga untuk melakukannya. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyertai, Engkau yang memimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Ayo pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam kitab atau surat Kolose, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin melalui Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose dan juga jemaat yang ada di GBI Wiguna pada pagi hari ini, yaitu bahwa Tuhan inginkan pertumbuhan iman kekristenan kita. Kita percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan adalah orang-orang Kristen yang tidak stuck ya, tidak berhenti, tetapi memiliki imannya itu iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Oleh karena itu, kalau kita tadi membaca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar. Nah, kata berakar itu berbicara mengenai satu pertumbuhan pohon. Jika pohon tidak memiliki akar, maka pohon itu akan mati. Ya, seperti kayu yang berdiri namun tidak bisa hidup. Bapak Ibu, namun Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar, Bapak Ibu. Nah, kata berakar ini berbicara tentang kehidupan, pohon yang hidup. Tuhan inginkan supaya kita memiliki satu iman kekristenan kita, ya, bagaikan satu pohon, benih yang ditabur dalam setiap kehidupan kita. Nah, benih itu supaya dia bisa bertumbuh. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Setelah iman kita atau setelah benih yang kita terima setiap hari atau setiap minggu dari pembacaan firman Tuhan, dari khotbah-khotbah yang kita dengar, biarlah itu merupakan benih yang bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Nah, benih yang bertumbuh itu akan merupakan satu satu bentuk yang bisa membuat iman kekristenan kita itu bisa berbuah-buah. Jika kita memiliki iman tanpa akar, maka kita memiliki iman yang mati. Ya, oleh karena itu berakar di sini itu berbicara tentang pertumbuhan ke dalam. Ya,
Berakar itu berbicara tentang pertumbuhan ke dalam. Ya, kalau berbuah itu merupakan satu hasil pertumbuhan itu yang bisa dinyatakan keluar, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Namun kata berakar itu pertumbuhan ke dalam. Akar merupakan salah satu hal yang penting dalam pertumbuhan itu. Tanpa akar, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, bagaimana bisa bertumbuh iman kekristenan kita? Alkitab mengatakan hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Artinya hendaklah kamu bertumbuh ya di dalam Dia. Dia itu berbicara tentang Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memiliki satu hati yang rendah, hati yang lunak, maka ketika mendengar firman, maka firman itu akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya pertumbuhan itu diawali dengan akar. Kalau kita punya tanaman, namun tidak memiliki akar yang kuat, ketika kita ada angin yang kuat, maka akan tumbang. Ya, itulah sebabnya mari kita memiliki satu akar. Akar itu penting dalam setiap kehidupan kita. Ya, berakar itu berbicara tentang pertumbuhan iman kekristenan kita. Ya, di dalam Injil Matius pasal yang ke-13, kalau kita membaca ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9, ada 4 hal, ada bentuk tanah-tanah. Yang pertama yaitu tanah yang ada di pinggir jalan. Dan yang kedua, tanah itu tanah yang berbatu-batu. Serta yang ketiga, tanah itu tanah yang ada semak durinya. Dan yang keempat, itu tanah yang baik. Di antara empat macam tanah, ketika menerima benih-benih yang ditabur, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan mengenai pertumbuhan benih tersebut. Yang pertama, ketika jatuh di pinggir jalan, Bapak Ibu. Ya, kita tahu pinggir jalan itu tempatnya yang diinjak-injak oleh orang, maka tanah itu semakin hari semakin keras. Ya, kalau tanah hati kita semakin keras, maka ketika menerima firman yang merupakan benih ilahi, itu tidak akan pernah bisa tumbuh dalam hati kita. Yang datang malah burung. Burung-burung datang untuk mencuri, untuk memakan habis benih-benih tersebut. Ya, itu adalah orang-orang yang mendengar firman dan tidak mengerti. Pada pagi hari ini kita belajar supaya kita bisa mengerti. Ya, kalau kita mendengar firman dan tahu serta mengerti firman itu, ya, itu artinya maka firman itu bisa masuk dalam hati kita. Tetapi jika hati kita masih keras, ya, bagaikan tanah yang ada di pinggir jalan, yang dilalui orang siang dan malam, dia berlalu semakin hari semakin keras, maka ketika mendengar firman tidak akan pernah bertumbuh. Sebentar hilang, ya, sebentar saja dimakan oleh burung. Bapak Ibu, ini menunjukkan kalau kita sedang beribadah, ibadah kita akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena firman yang kita terima tidak masuk dalam hati kita. Ya, karena hati kita bagaikan tanah di pinggir jalan yang sering dilalui oleh orang. Ya, orang yang semacam ini mudah terpengaruh, diombang-ambingkan oleh informasi, diombang-ambingkan oleh hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, benih itu jatuh pada tanah yang berbatu-batu. Ya, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ini artinya batu-batu itu berbicara tentang apa? Batu-batu itu berbicara tentang persoalan, masalah yang kita terima dari orang lain, dari diri sendiri. Ya, sampai timbul satu batu-batu kebencian,
ya, batu-batu yang tidak baik dalam diri kita. Ketika itu muncul memenuhi tanah hati kita, dan ketika kita mendengar firman Tuhan, firman yang kita dengar itu luar biasa. Kita menerimanya dengan penuh gembira, penuh sukacita. Tetapi perhatikan baik-baik, karena tanahnya adalah tanah yang berbatu-batu, tanah yang tidak bisa dimasuki oleh benih. Benih tiba di antara berbatuan, benih itu apa bisa tumbuh? Bisa, namun akarnya tidak bisa masuk ke tanah. Akarnya tidak bisa masuk di dalam hati. Akarnya masuk di celah-celah batu-batu tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika benih itu tumbuh dan tidak lama matahari datang. Matahari menyinari dengan panas terik yang sedemikian rupa itu sehingga melayukan pohon tersebut dan akhirnya mati. Karena akar tidak mendapat makanan dari tanah, tidak mendapatkan asupan dari tanah. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, lalu datanglah masalah, persoalan, ya, datanglah penindasan, datanglah sesuatu yang menindas kehidupan kita oleh karena firman itu. Kemudian segera kita akan menjadi murtad. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, kan tidak ingin ya kita menjadi orang-orang Kristen yang mudah murtad. Apakah ada? Banyak Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya ketika kita mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan itu bertumbuh, betul-betul masuk dalam hati kita. Kalau ada batu-batu kebencian, batu-batu sakit hati, ya, batu-batu yang semacam itu, biar kita buang semuanya, supaya benih itu masuk di dalam tanah hati kita yang baik. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan tadi berkata, benih itu jatuh pada tanah yang bersemak duri. Kita tahu semak duri, bagaikan rumput-rumput tapi berduri, Bapak Ibu. Ya, kalau rumput-rumput berduri yang ada di Indonesia, rumput itu kecil-kecil. Tetapi yang ada di Israel durinya tuh tajam-tajam begitu ya. Nah, firman Tuhan berkata, kalau benih yang ditabur, firman Tuhan yang kita terima, kemudian masuk di dalam hati kita bagaikan tanah yang penuh dengan tanaman-tanaman duri, maka itu akan menghimpit firman yang kita terima. Firman yang kita terima bukan firman yang sembarang firman. Firman itu hidup dalam setiap kehidupan kita. Namun jika datang kekhawatiran demi kekhawatiran dunia, ya, maka firman itu akan terhimpit. Kalau firman itu terhimpit, tidak akan bisa sehat pertumbuhan iman tersebut. Apalagi kena tipu daya kekayaan. Ya. Kita hidup di muka bumi. Kita memerlukan keuangan kita. Ya, namun bukan berarti keuangan menguasai kehidupan kita. Kalau sampai menguasai kehidupan kita, maka iman yang tumbuh dalam diri kita itu akan tergenjot, akan terhimpit oleh apa? Oleh kekhawatiran-kekhawatiran dunia ini, oleh tipu daya kekayaan. Ya, kalau kita orang-orang Kristen memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, maka ketika datang himpitan, ya, ketika datang satu kekhawatiran dunia ini, maka kita tidak bisa ikut-ikut khawatir. Khawatir boleh, karena khawatir itu manusiawi. Tapi jika kekhawatiran menguasai kehidupan kita, ya, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, ya, ketika kita memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan, tiba-tiba lenyap, entah ditipu oleh orang, entah karena ini, itu, dan hilang, dan lain sebagainya, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang, maaf saya katakan, yang agak sedikit miring, Bapak Ibu. Ya, itulah sebabnya jaga hatimu, supaya hati kita itu
terlindungi. Nah, firman yang kita terima, biar firman itu hidup dalam setiap kehidupan kita. Tetapi jika datang kekhawatiran dunia, kita datang tipu daya, dan kita tidak bersikap batu-batu yang ada dalam diri kita, maka firman itu tidak akan pernah bisa berbuah. Kenapa? Karena bertumbuh dihimpit oleh semak duri tersebut. Ya, maka firman itu tidak akan bisa bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, yang keempat, ya berbicara tentang pertumbuhan iman kekristenan. Alkitab mengatakan benih itu jatuh pada tanah yang subur. Ya, jika benih itu jatuh pada tanah yang subur, benih itu semakin hari semakin kuat. Pertumbuhannya semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berbunga dan berbuah-buah. Buahnya itu bisa 100 kali lipat. Wow, bisa 60 kali lipat, bisa 30 kali lipat. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah menjadi sia-sia kalau benih itu jatuh pada hati kita yang bersih, hati kita yang benar, hati yang diolah. Ya, bukan seperti tadi, hati bagaikan pinggir jalan yang diinjak-injak oleh orang. Ya, sehingga kita melakukan sesuatu oleh karena kata orang, ditentukan oleh orang. Ya, tetapi hati yang benar tidak seperti hati di pinggir jalan. Dan hati kita, hati yang benar tidak seperti hati yang penuh dengan batu-batu. Ya, biar batu-batu yang ada dalam diri kita itu kita buang. Ya, biar kita lepaskan semuanya supaya tidak menghambat, menghalang-halangi benih yang kita terima. Bahkan mungkin ada benih jatuh pada hati yang penuh dengan semak duri. Nah, kalau semak duri itu terus kita biarkan dalam diri kita, kekhawatiran dunia kita biarkan terus-menerus menekan firman, ya, bahkan tipu daya kekayaan dunia yang menghimpit pertumbuhan iman itu, kalau itu kita biarkan, maka kita tidak akan bisa bertumbuh iman kekristenan kita yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, miliki hati yang penuh dengan kebenaran, hati yang bersih. Ya, biar hati yang bersih ini betul-betul kita persiapkan, diolah seperti Bapak tani. Ya, setelah terjadi satu pemanenan begitu ya, lalu diolah lagi, dibuangi batu-batunya, dibuangi tanaman-tanaman yang semak-semak itu dibuangin semua, ya, batu-batu dibuangin, ya, kemudian diolah atau dibajak. Setelah gembur, setelah lunak, mulai siap menerima penaburan benih itu, dan tidak lama benih itu akan bertumbuh. Siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan adalah Tuhan. Ya, kita hamba-hamba Tuhan itu menanam, menyiram, tapi yang menumbuhkan benih itu adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Bapak Ibu miliki hati, ya, hati yang bisa ditaburi dengan benih-benih. Benih yang baik akan menumbuhkan tumbuhan yang baik dan akan menghasilkan buah-buah yang baik. Hendaklah hatimu, ya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kemarin kita 2 minggu yang lalu kita telah belajar bagaimana kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan itu tidak mudah, ada proses-prosesnya. Nah, pagi ini kita telah mendengar proses pengucapan syukur itu. Kalau benih yang kita terima diproses dalam hati nurani yang bersih, maka benih itu bertumbuh dengan baik.
Duanya adalah pengucapan syukur. Pagi hari ini kita telah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita terima ini, firman Tuhan yang membuat kita kuat di dalam Tuhan, ya, dan tetap kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena segala sesuatu terjadi itu bukan karena kekuatan, bukan karena kemampuan kita manusia, tetapi itu karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membuat hati nurani kita semakin dikuatkan, semakin diperkokoh, biar iman benih itu tumbuh dalam setiap hati kita dan akhirnya menghasilkan buah-buah yang matang. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Akhir ibadah kami ya Tuhan, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang tahu bagaimana kami menjadi orang-orang Kristen yang Engkau mau supaya memiliki pertumbuhan iman kekristenan kami, supaya pada akhirnya kami akan menumbuhkan buah, yaitu pengucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan meninggalkan ibadah kami dan kami akan melakukan aktivitas kami. Kami tetap bersandar berharap kepada pertolongan Tuhan. Kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk seluruh jemaat di Wiguna. Biar mereka semua adalah jemaat-jemaat yang imannya bertumbuh dan pertumbuhannya benar, pertumbuhannya sehat, sampai mereka semua bisa mengucap syukur atas kejadian demi kejadian yang saat ini dihadapinya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa serta pengucapan syukur kami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dan melakukan segala kegiatan-Mu dengan penuh sukacita, dan terimalah kiranya berkat anugerah sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat ini tercurah atasmu mulai sekarang, besok, bahkan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, sampai ketemu di lain minggu atau di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.